Basi keluarkan. Kalau enggak Pak, keluarkan. Itu yang tahu, ayo masuk, ayo. Kita kan adil. Keluarkan. Penyusup. Ada bukti. Jangan ditarik-tarik, udah pikir. Sidang kasus Mas Hasto sudah dimulai. Dan yang seperti berulang kali Om Begawan sampaikan, dikait-kaitkannya Mas Hasto sama Harun Masiku, itu wis genah memang kriminalisasi. Hanya permainan politik kelas atas saja ini. Ada banyak petunjuk, sesuatu yang terang-terangan terlihat mata. Cetowelo-welo, ada kekuasaan yang bermain di perkara ini. Loh, silahkan simak ngompol yang ngupas tentang kasus Harun Masiku. Gila nih tenan ini permainan. Dan belum lama sebelum libur Jumat Agung kemarin, lawong acara sidang kasus Mas Hasto kok iso-iso nih dimasuki penyusup. Dan ini bukan penyusup kaleng-kaleng loh, penyusup kelas kacang loh, tapi penyusup nekat. Atau penyusup buasan urip nih, buasan hidup nih. Kekendelan nih. Mengapa tak sebut begitu? Para penyusup masuk dan duduk di ruang sidang itu, bayangkan. Ini memang nggak wajar. Dan kemudian tahu yang diperkarakan itu Sekjen PDIP. Partai besar. Otomatis banyak pendukung yang hadir. Lah kejadian kemarin itu. Otomatis kan tak pikir tenanan nih. Jelas marahi penasaran. Kira-kira siapa yang ngirim mereka itu ya. Dan orang-orang yang nyusup itu tak jamin dia bukan orang biasa. Masyarakat kayak gini ini, wong saya nggak pernah atau nggak punya aktivitas resmi, tak jamin kedatangan mereka. Ya dudu mergo krenteking ati, tergerak buat mendukung KPK. Alah, nggak mungkin. Kita tahu semua, institusi ini wis diragukan integritasnya. Wis ora percaya masyarakat itu. Lalu siapa yang paling mungkin meminta mereka datang? Masuk ruang pengadilan, duduk bersama kader-kader PDIP, yang pasti mendukung Mas Hasto. Loh, keberanian atau mentalnya itu loh. Mereka itu tidak mungkin mau legan golek momongan, pengangguran, nggak ada kegiatan. Dikasih duit langsung budal, nggak mungkin. Waktu ditanya ngakunya dapat 50.000, aku nggak percaya. Tanya deh orang-orang yang nganggur itu. Buat ke pengadilan masuk ikut melihat sidang politik. Dapat bayaran, tetapi sikapnya tidak mendukung tersangka. Alias kontra dengan mayoritas yang melihat sidang. Semua nih. Nah, Jojo, ada utusan dari Solo yang meminta mereka nekat masuk. Gini maksud saya itu. Mau bagaimanapun, kita semua paham. Hubungan PDIP dengan Jokowi ambiar sejak sebelum Pilpres. Bahkan cenderung kontradiktif, berhadapan-hadapan. Dan Jokowi terlihat akan menghancurkan PDIP. Termasuk ada kriminalisasi kepada Mas Hasto ini. Dan dianalisis Om Begawan yang bolak-balik tak angkat, hanya Jokowi yang merasa sangat geting dengan Mas Hasto. Loh, ini bukan tuduhan, ini fakta atau analisa yang saya hitung tak hubung-hubung. Hanya mantan presiden yang takut bila Sekjen PDIP tetap berada dalam komando orang-orang yang sama. Nah, kenapa begitu? Ya, nanti mimpi 2029 anaknya terpilih presiden hanya bisa dihadang oleh kekuatan PDIP. Dan soliditas kader, simpatisan petinggi struktural partai akan sangat bisa dikondisikan hanya oleh Mas Hasto. Maka Mas Hasto, piye carane dicemplung ke? Nah, mimpi kemenangan Gibran bisa pecah berkeping-keping, remuk redam dengan kekuatan PDIP yang semakin solid dengan ada Mas Hasto di dalamnya. Maka piye carane Jokowi dipastikan mengenal betul kemampuan Mas Hasto. Permainan politiknya itu tidak terduga, mengagumkan. Itu unpredictable, angel diprediksi. Contoh konkret ini.
2014-2019 terpilihnya Jokowi itu kerja kerasnya siapa? Pasti tahulah Jokowi. Kemudian pemilu 2014, 2019, dan 2024 PDIP mencetak hat-trick pemilu. Itu komandan lapangannya siapa? Ya kita tahu semua, Mas Hasto semua, di tangan Mas Hasto, tangan emas Mas Hasto. Yang sudah menjadikan Jokowi jadi presiden 2 kali. Dan memenangkan PDIP hat-trick 3 kali. Akibat terlalu kuatnya PDIP di pemilu kemarin. Nah PSI, partai gurem yang digadang-gadang sama mantan presiden, bisa nembus ke Senayan. Isu enek anggota DPR ning kono. Faktane piye? Ya gatot. Gagal total. Suaranya hanya 2,8% dan buyar PSI. Tapi ya tetap jadi partai yang mubak aja. Muncul terus. Karena apa? Ya digarap oleh Jokowi. Sehingga ketua umumnya pun didudukkan anaknya sebagai ketua umum PSI. Padahal pernah di sebuah perhitungan real count. Persentase perolehan suara sempat wis di atas 3% lebih. Siapa pun tahu lah, di Pilpres dan pemilu terakhir, target Presiden ke-7 tidak hanya memenangkan Prabowo Gibran, termasuk di dalamnya meloloskan Partai Mawarping ke Senayan. Tapi gagal. Jadi pihak paling berkepentingan nyolok moto biar sidang Mas Hasto berkesan negatif. Ya, saya tidak menuduh, ini perkiraan aja, analisis. Ya, dia. Sedangkan dari Prabowo atau Gerindra, kayaknya sih nggak melakukan itu kok. Hubungan PDIP dan Gerindra kan relatif baik-baik saja. Buktinya Pak Prabowo sowan ke Bu Mega, Mbak Mega. Dan dia ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, bila beneran itu upaya partai berkepala Garuda yang ngutus penyusup dalam persidangan, maka pertemuan kedua ketua partai besar pasti belum terlaksana sampai sekarang. Nyatanya sudah dan akan berlanjut untuk periode kedua atau pertemuan kedua yang Begawan sebut sebagai Mega Pro Jilid 2. Ini analisis, basis data hingga fakta sudah tak tunjukkan. Terlihat ketidakberesan di penyusupan itu. Tentu bukan Jokowi sendiri yang meminta orang-orang itu buat masuk ke ruang sidang. Jangan dimaknai begitu, bos. Langsung saya nuduh Jokowi, enggak. Terus ya enggak bakalan gitulah. Pakai kode-kode aja bisa, yang tidak bakal ketemu buktinya. Ya, mentalitas para penyusup itu bisa tak katakan dudu orang biasa. Mengapa begitu? Kan berdasar pengakuan mereka menerima bayaran 50.000. Siapa percaya dengan penyusupan berisiko gede di kandang banteng yang Anda tahu kan? PDIP itu kalau sudah ngumpul medeni bocah. Nekat mau ngisrep sidang. Biayarane semono ra mungkin. Gue tunggu rokok gudang garam atau jarum 2 bungkus saja kurang. Buat sekali makan di warung Padang, sisanya paling 5.000. Bagiku, sogokan 50.000 itu karangan. Biar terkesan orang-orang itu bukan siapa-siapa. Bayaran mereka jauh lebih tinggi lah. Tidak semurah itu dengan risiko yang lumayan gede. Oh ya, ada fakta lain yang bikin Begawan makin gak yakin. Mereka rakyat yang tak ngerti politik. Mereka pakai kaos bertuliskan Shift KPK dan Adili Hasto Megawati. Oh, ini kaosnya itu. Coba ngompoles bayangkan tuh, siapa berani memakai kaos kayak gituan? Apa hubungannya Megawati suruh diadilin? Apa hubungannya? Dan siapa yang paling benci Mas Hasto sama Mbak Mega? Siapa yang pengen menghancurkan Mas Hasto sama Mbak Mega? Orang-orang itu, penyusup itu nggak mungkin. Siapa? Para menteri siapa? Nggak ada. Yang begitu berani memusuhi Mas Hasto dengan Mbak Mega. Masyarakat paham kan? Gak usah itu deh. Anda ada orang yang nemui Begawan ngasih duit 50.000. Ada kaosnya juga. Tulisannya Adili Bahlil atau Adili Gibran atau Adili Erick Thohir atau Adili Sandiaga Uno lah. Terus disuruh make dan jalan di jalanan berani. Ada yang nggak berani? Pasti nggak ada yang berani. Dengan risiko yang sebesar itu hanya 50.000.
Wong waras genah gak gelem. Golek molo, bos. Cari perkara itu namanya. Resiko tidak sepadan. Nah, sama kalimat yang tertulis kaos begituan, jelas provokatif. Memicu perselisihan. Untungnya orang PDIP itu sekarang sabar-sabar. Anak zaman saya dulu gak kremus orang-orang itu. Nah kemudian yang pada demo ke rumah Jokowi, yang kemarin memakai ikat kepala adili Jokowi saja, ditarik lepas tuh sama Sylvester, ketua relawan Solmed itu. Cek ada di medsos, ada filmnya, udah nyebar tuh videonya. Begitu kasarnya relawan Jokowi ini yang dari Solmed itu. Jauh berbeda, partai sekarang sekelas PDIP, punya santun kesantunan, punya adab, nggak mau main keras. Padahal kita tahu PDIP itu seperti apa. Zaman Orde Baru. Orde Baru ada di tantang. Tapi ini benar-benar berkebalikan. Justru partai sekarang punya sopan santun etika. Para relawan seperti preman yang ada di Indonesia ini. Nah, ini persekusi ini namanya. Bisa diduga mereka penyusup, bukan orang-orang sembarangan. Nah minimal itu orang-orang ormas yang menyusup di sidang Mas Hasto itu. Relawan yang sudah terbiasa ngadepi intimidasi, gak takut dikertak atau dirubung ngomokeh. Ini orang-orang udah terlatih. Bila melihat rekamannya waktu beberapa penyusup kena sweeping, kan nggak ada respon ngewel, wedi, malah senyum-senyum biasa wae. Padahal ada yang ditarik bajunya. Gak ada tuh sorot ketakutan, kayak mengkeret, ngelentruk atau mewek, gak ada itu. Kaos sip KPK dan Adili Hasto Megawati itu ditutupi helm atau baju itu. Pasti ada yang mikir nih, nek niat berkaos dengan tulisan gitu, kenapa mesti dirangkepi? Bahasa Indonesianya apa dirangkepi? Dilapisi sama baju. Atau pakai jaket. Dugaan penggawan, kaos itu bakal diperlihatkan. Ya nunggu momentum tepat. Baju berlapis atau helm yang dipakai. Pelan-pelan kancingnya akan dibuka dan di tengah persidangan mereka lepas baju. Terus berteriak-teriak. Mengganggu jalanan persidangan. Dan berharap ada chaos di situ, ada keributan. Sehingga saksi-saksi yang meringankan Mas Hasto, keterangan yang tidak mengarah pada kaitan Mas Hasto sama Harun Masiku, tertutupi dengan ribut-ribut itu. Ya, malaikat ada di situ. Malaikat ada di tengah-tengah sidang. Malaikat akan membantu orang-orang baik, orang-orang benar. Istilah mudahnya itu memang ngerecoki persidangan, mengalihkan perhatian, dibikin nggak fokus materi persidangan. Pengalihan begini ya persis dengan soal ijazah palsu yang banyak dibicarakan rakyat sekarang ini. Pasti Hester ngompol, ada yang menuding, mengira itu orang-orang PDIP sendiri. Dikasih kaos, dipakein kemeja, lalu disuruh masuk dan duduk di dalamnya. Wah, itu tuduhan receh, itu mengalihkan kesalahan pada orang lain. Saya sendiri tahu persis karakter PDIP, dari pusat sampai daerah. Dia selalu konsisten, permainannya cantik, sangat menjaga etika demokrasi, sangat menjaga kekuatan konstitusi. Hal-hal seperti itu tidak akan dilakukan. Ini tak kasih tahu nih. Lihat raut muka Bang Guntur Romli yang ngotot dan meminta agar sebelum dimulai sidang ada sweeping. Awalnya ditolak waktu itu. Hanya Gunrom itu yakin atau dapat bocoran di dalam ruang sidang. Memang ada penyusupnya. Pengunjungnya pun diperiksa. Tanda-tanda gelar kasus atau sidang yang janggal itu bermula dari sikap hakim yang membatasi pengunjung loh. Tidak hanya itu, lumayan banyak tuh aparat polisinya. Terus pintunya juga ditutup. Padahal itu perkara antara KPK dan Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku. Siapa yang ngebela KPK? Siapa yang meyakini Pak Hasto terseret? Siapa? Om Begawan ngerti. Ada beberapa, tapi itu sifatnya individu. Bukan entitas atau komunitas besar. Apa ada masyarakat peduli KPK, rakyat pengawal KPK, atau komunitas sejenisnya yang kasih dukungan pada KPK untuk memperkarakan Pak Hasto? Kan yureneng. Masyarakat sudah antipati kelihatan, nggak percaya sama KPK. Yang kerjanya cuma tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hanya menangkap receh-receh aja itu para koruptor.
Tapi nanti dulu. Kok ngomong kae sing mlebu melu sidang, iso sekendel kuwi, seberani itu. Berseragam sip KPK serta Adili Hasto Megawati datang terus duduk membaur dengan pendukung Mas Hasto. Lho sing kendel ngono kuwi biasanya sih aparat loh. Tapi apa mungkin mereka? Ini Bengawan nanya dan monggo ngomong yang mau berpendapat, yang hadir dalam persidangan sudah bisa diprediksikan kebanyakan kader serta simpatisan PDIP di sidang waktu perdana Mas Hasto itu, perkara Harun Masiku. Tapi mengapa? Polisi lumayan akeh, termasuk jaga pintu sidang. Apa mereka ditugaskan buat mengantisipasi orang-orang bayaran ini gak diapa-apain naik konangan? Atau waktu mereka ngaco sidang gak diamankan oleh aparat? Kehadiran para penyusup makin membuat kursi di ruangan kebak dan pendukung Mas Hasto jadi gak bisa masuk. Awalnya upaya Bung Guntur Romli meminta pengunjung diperiksa ditolak oleh aparat. Ini aneh. Nambah orang ikut menyaksikan di dalam walaupun berdiri juga ditolak. Nah terus meminta ada sweeping pemeriksaan pada orang-orang yang tidak dikenal sama kader-kader itu. Apa beneran itu pendukung Mas Hasto atau perusuh? Nah begitu dipersilahkan polisi, Guntur tiba-tiba muncul. Mana yang diduga penyusup? Lah ketemulah orang-orang itu. Dan semua digelandang keluar. Om Bengawan sih masih berusaha ini, nyari info siapa saja mereka itu. Gak nemu tuh. Siapa ini yang dicengkiweng bawa keluar itu? Yang pakai kaos sip KPK, Adili Hasto Megawati ini kekendelan ini. Lah nggak tahu tuh kemarin tuh di luar. Ketika sudah dibawa keluar, dilaporkan ke polisi apa enggak saya nggak tahu. Hanya memang meski dilapor polisi, mereka nggak akan diapa-apain. Wes toh percaya sama-sama. Akan dilepas saja begitu aja. Kejadian ini memperlihatkan makin bisa ditarik kesimpulan. Ya perkara Mas Hasto itu sejatinya kualifikasi sebuah kasus saja. Dan tidak layak diproses. Jangankan nyuap. Kita kan tahu nggak ada fakta hukum apapun yang mencerminkan tindakannya. Ini itu beneran buat Harun Masiku. Jadi wakil rakyat. Nggak ada. Apa kepentingan Mas Hasto untuk seorang Harun Masiku yang sebenarnya bukan jatahnya untuk PAW. Sewaktu proses perkara ini bergulir, masuk dua nama yang keseret. Ning kaitannya kepiye? KPK ya nggak bisa menjelaskan dua nama baru itu. Pak Jan Faris petinggi P3, kemudian ada Pak Joko Chandra itu nggak ada. Pengusaha besar itu Yumenu keseret. Apa hubungannya Joko Chandra? Dan itu sudah diperiksa. Mengaku nggak kenal dengan Harun Masiku. KPK ngawur kan itu. Anehnya KPK nggak ngasih tahu atau setidaknya men-spill bocoran kaitan Joko Chandra sama Harun Masiku itu apa? Hubungannya apa? Kok tiba-tiba Joko Chandra diseret untuk diperiksa? Contoh ini. KPK tunjukkan rekaman video misalnya, rekaman telepon atau WA. Bisa juga foto pertemuan keduanya yang disebut terjadi di Singapura. Joko Chandra sama Harun Masiku. Sementara Pak Jan Faris sejak awal omahe wis digeledah. Belas durung tahu dimintai keterangan di KPK. Apakah ada dokumen dan duit disita di rumahnya? Enggak. Ya orang dimintai keterangan. Nah sekarang muncul kayak beginian. Wisna iki dudu Jan Faris nih, melainkan Jian Ragenta ini. Apa yang dilakukan di pengadilan? Hukum di negara ini banyak buat permainan. Menaklukkan lawan-lawan politik, memaksa kubus perang, wajib manut. Ya begini ini, politik disetir sama bekas penguasa. Sedang penguasa itu seolah-olah kayak kebu dicocok hidungnya. Mau manut sing ngontok. Diseret ngalor, ditarik ngidul, digawa ngulon manut. Wah, remuk ini. Nah, kau nyemplung sumpur itu ya, nyemplung ini. Kan bahaya. Loh kita sebagai rakyat yang bebas dan merdeka. Apa yang mau kayak kebu tadi? Mau ubyang-ubyung, grudak-gruduk, seliwar-seliwar. Karena para penjilat. Kayak para pemuja itu menghau-hau tok tanpa ngerti prinsip-prinsip mana yang benar, mana yang salah. Nah, lebih parah lagi. Hanya dikirimi satu bansos saja, amplop beras yang mungkin nilainya paling 200.000. Jadi pendukung buta, ngamuk sopo wae bila ada kritik disampaikan ke pemerintah. Gak hanya loro polone, juga loro jiwane. Itu para penjilat dan para pemuja yang tidak pakai nalar dan pakai otak. Iya. Ayolah masyarakat,
waras, masyarakat harus sadar. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah hukum, ekonomi, politik, dan semuanya harus kita jaga bersama-sama. NKRI harus kita jaga. Salam Begawan, salam Ngempol, jangan lupa subscribe. Dadah.